Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmatnya kita boleh masih diberikan kesempatan ada sampai pada saat ini. Sebelum lebih jauh memasuki presentasi kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan, saya moderator dari kelompok 5 beserta para anggota saya. Yang pertama ada Vio Dwi Sinta, yang kedua ada Kartika, yang ketiga ada Maximus Ardi, yang keempat ada Resti Aulia, dan yang terakhir ada Vido Gestori. Nah, kami dari kelompok 5 dengan judul Analisis Laporan Keuangan Rasio Profitabilitas dengan dosen pengampun yaitu yang terhormat Bapak Afif SEMAK selaku dosen pengampun akuntansi lanjutan keuangan. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan presentasi yang seperti yang saya bilang dengan judul Analisis Laporan Keuangan Rasio Profitabilitas. Kita akan masuk kepada slide yang pertama, yaitu tentang rasio keuangan. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa itu rasio keuangan, atau sebaliknya, ada teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu rasio keuangan. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu alat dalam ilmu manajemen keuangan perusahaan untuk menakar secara efektif kinerja yang dilakukan perusahaan pada tiap periode akuntansi. Pada dasarnya, rasio keuangan terdiri dari 4 buah jenis rasio, yaitu rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan juga rasio profitabilitas. Nah, jadi rasio keuangan itu merupakan salah satu alat ilmu manajemen. Jadi, rasio keuangan merupakan sebuah alat yang dimana digunakan dalam ilmu manajemen keuangan sebuah perusahaan untuk menakar seberapa efektifnya kinerja yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Nah, misalkan gini, kalau kita lihat dari keterangannya atau arti dari rasio keuangan, bahwa rasio keuangan ini digunakan untuk menakar kinerja. Nah, jadi kalau istilah lain itu disebut untuk memantau kinerja yang ada di perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mengalami kemunduran atau kemajuan dari misalkan dari satu periode ke periode yang lainnya. Jadi kayak seperti untuk menakar sebuah jalannya perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, yang sudah dirancangkan dalam perusahaan tersebut. Nah, itu keterangan dari rasio keuangan. Nah, kemudian rasio keuangan ini dibagi empat rasio. Yang pertama ada rasio aktivitas, yang kedua ada rasio likuiditas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, dan juga rasio profitabilitas. Oke, itu adalah keterangan dari rasio keuangan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih, ada 4 rasionya. Nah, kalau sekarang karena judul kita adalah karena judul kita itu berkaitan dengan rasio profitabilitas, maka kita akan bahas rasio profitabilitas. Nah, apa sih? Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya kan, apa sih rasio profitabilitas itu? Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah ada yang tahu gitu, yang dari SMK atau dari mana gitu udah ada yang mengetahui profitabilitas itu atau apa yang disebut profitabilitas itu apa. Nah, mungkin juga ada sebagian teman-teman juga belum mengerti apa itu sih rasio profitabilitas gitu. Nah, kita akan bahas ini rasio profitabilitas ini. Rasio profitabilitas ini adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analisis dan oleh investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan, aset, neraca, biaya operasional, ekuiditas pemegang saham selama periode tertentu. Nah, jadi kita udah tahu nih. Sekarang udah tahu. Mungkin teman-teman yang tadi belum tahu sekarang mungkin udah
agak tahu atau baru tahu gitu. Oh, ini ya yang disebut dengan rasio profitabilitas tersebut. Nah, sekali lagi saya ulangi, rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analisis dan investor. Nah, kata kuncinya adalah investor. Digunakan oleh analis dan investor. Nah, jadi rasio probabilitas ini kata kuncinya adalah digunakan oleh investor. Untuk apa gitu? Untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan. Apakah perusahaan yang sekarang kita di dalam tersebut kita bekerja, apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan yang biasanya disebut sebagai laba, atau juga sebaliknya menghasilkan kerugian gitu. Nah, jadi dari rasio ini kita bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut uh, menghasilkan keuntungan atau laba, menghasilkan keuntungan atau kerugian. Kalau misalkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan, nah terus kita juga akan memikir apa sih supaya kita bisa mempertahankan keuntungan tersebut ataupun bisa kita tingkatkan lagi keuntungan tersebut. Nah, sebaiknya kalau perusahaan kita mengalami kerugian, apa solusi dan jalan yang harus kita gunakan supaya tidak mengalami kerugian gitu. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan kita menghasilkan keuntungan atau laba tersebut, relatif itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap pendapatan, terhadap aset neraca, terhadap biaya operasional, terhadap ekuiditas dan pemegang saham. Itu berpengaruh gitu kalau kita mempunyai keuntungan perusahaan yang kita dapatkan tersebut gitu. Karena eh, tiap-tiap periode itu akan berubah, nggak selamanya imbang. Jadi keuntungan kita di periode ini mungkin ya misalkan ini 10 juta sebenarnya, keuntungannya 10 juta. Mungkin di periode selanjutnya kita mengalami penaikan, tapi penaikannya hanya berapa persen gitu. Jadi dari yang 10 juta bisa jadi 11 juta, ataupun sebaliknya periode selanjutnya kita mengalami kerugian gitu. Penurunan keuntungan, bukan kerugian. Maksudnya kalau kita periode selanjutnya kita tadi 10 juta, 11 juta, kemudian kita mendapatkan keuntungan 5 juta. Nah, mungkin jadi kayak ada perubahan-perubahan antara periode tertentu, dari kita mendapatkan keuntungan itu berbeda-beda gitu, tidak setara, karena biasanya dampak dari konsumen konsumen atau dari yang kita lakukan di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Terima kasih, saya Ferry Kurniawan.